Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini lagi viral juga begitu kan. Tahu nggak ya soal Grace Natali memberikan klarifikasi ya, sudah muncul. Sudah turun gunung sendiri begitu kan. Tapi klarifikasinya bagi kami tidak nyambung belas. Kok bisa nggak nyambung belas begitu kan ya? Karena yang dibicarakan itu begitu kan ya, soal bagaimana pertama saya tidak mengedit, saya ambil dari orang. Seolah-olah dirinya jadi pengamat hukum begitu kan ya. Seolah-olah sudah jadi apa namanya? Sudah jadi mendadak jadi pakar hukum begitu kan. Jadi Grace Natali ini mengklaim bahwa dia hanya berkomentar terhadap video Pak JK, tidak mengedit dan juga memposting sehingga tidak ada pelanggaran hukum di sana kabarnya. Tapi berkomentar itu tujuannya apa? Ada mainstream nggak? Kenapa komentar dari Grace Natali itu justru memperkuat dugaan bahwa Pak JK itu adalah penistaan agama? Bahkan dia mengatakan ucapan Pak JK itu salah, keliru, katanya begitu kan. Apakah tidak sadar? Mau cuci tangan apa lagi? Rekam jejaknya sudah ada. Saya akan tampilkan. Padahal rekam jejaknya sudah ada, bos. Ya, ya. Sekarang kok jadi mendadak jadi pakar hukum. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos, ya. Belum lagi ya konflik antara kader PSI. Khususnya Grace Natali, Ade Armando begitu kan. Yang saat ini kabarnya menjadi ex ya kader PSI. Ya dengan Yusuf Kala begitu. Ya sedang diredam ya oleh ketua harian yakni Ahmad Ali begitu. Kalau nggak salah Ahmad Ali jadi penengah, bos. Ya kasihan. Ahmad Ali dengan Kaisang sudah apa namanya sudah mencitrakan baik di masyarakat. Ulah kader-kadernya seperti itu. Coba kita tonton ya. Apa yang kemudian disampaikan Grace Natali dan kita bandingkan dengan ucapan yang pertama dan yang kedua begitu kan. Ya seperti ini. Optimistis bahwa video saya itu tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih? Kok ramai-ramai ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat. Kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya. Jadi sudah banyak pro dan kontra, sudah banyak elemen masyarakat yang protes atas video tersebut, barulah saya kemudian membuat video untuk meresponi viralnya pernyataan beliau. Nah, ini kan banyak ramai-ramai melaporkan. Yang melaporkan orang-orang elu. Yang melaporkan itu kader PSI, bos. Ini kan ucapan Grace Natali ini bagi kami gak nyambung begitu kan ya. Gak nyambung belas. Dia padahal dalam ucapan yang pertama begitu kan. Di konten-konten yang pertama itu sudah jelas di situ begitu. Ya, apakah mau cuci tangan ini? Coba kita dengarkan biar fair begitu kan. Ya biar tidak dianggap buat-buat dan sebagainya begitu. Coba kita tonton. Ini yang awalnya mengatakan begini. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kala dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Nah, kan? Setelah ditonton ucapannya begitu kan ya bermasalah sekali. Ini kan menyalahkan Pak JK begitu. Kenapa Grace Natali begitu kan ya, seorang kader PSI ya, sudah dianggap punya pengetahuan yang cukup luar biasa, nggak menonton secara utuh, ya. Kalau dia menonton secara utuh, ya, kenapa kok tidak disampaikan begitu kan bahwa di segmen di menit keberapa Pak JK mengatakan seperti itu dan mengatakan bahwa Pak JK tidak ada semua agama pun membenarkan membunuh orang itu mati syahid. Tapi kan ini pikiran dari Grace Natali sendiri dong, begitu kan. Coba kita tontonlah dengan seksama ya. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut,
Beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Nah, kenapa kok tidak utuh penjelasannya? Penjelasannya kenapa tidak utuh? Kejadiannya waktu di Ambon, Pak JK melakukan perdamaian. Kenapa ini tidak utuh begitu kan? Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, jadi mau diberikan klarifikasi apapun begitu sudah tidak bisa. Ya, apakah ada mensri di dalamnya? Kita penegak hukum yang bisa menjelaskan itu begitu. Sangat disayangkan. Ya, kalau kita tahu begitu. Misalnya sebelum Ade Armando mengakui ya risiko pengaruh konflik tersebut ya kepada PSI ya. Misalnya begitu terlihat dari ancaman warga ya, banyak yang kemudian berbondong-bondong kalau masih ada yang namanya Ade Armando begitu kan ya. Dia tidak mau memilih PSI begitu ya. Ahmad Ali pun ya mulai bergerak cepat pada waktu itu meredam konflik. Ya, bahkan menjerat ya sekretaris pembina PSI yakni Grace Natali, terus kemudian Ade Armando begitu kan. Ya, pada akhirnya dia keluar begitu. Walaupun keluarnya dia mengatakan tidak adil dan sebagainya, tapi kan masyarakat sudah memberikan ancaman sendiri begitu ya, melalui surat bahwa kalau masih ada Ade Armando dia tidak mau ya keluar dan sebagainya. Nah, meskipun secara kelembagaan partai tetap menolak memberikan bantuan hukum, ya Ali ini mengaku siap menjadi mediator. Ya, ini kan sudah ada langkah-langkah yang diambil ya untuk bagaimana bisa damai dan sebagainya begitu. Tapi dari beberapa laporan begitu kan, ini langkah yang diambil menyusul laporan 40 ormas pendukung JK terhadap Grace Natali, Ade Armando dan Permadi Arya terkait dugaan ujaran kebencian soal potongan ceramah di UGM. Nah, Ahmad Ali menegaskan bahwa ya dirinya memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan Pak JK. Ya, Pak JK kan ogah-ogahan begitu kan. Padahal ini sudah terbuka. Kalau dia minta maaf selesai dong, ya. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Ya, proses hukum tetap berlanjut kabarnya. Ini kan pada akhirnya kan orang-orang kan mengatakan wah ini jangan-jangan siap-siap masuk penjara. Aduh. Coba kita tonton ya secara selesai aja begitu. Ini. Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak mengupload atau merepost videonya Pak JK. Saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit. Jadi saya ini hanya meresponi video Pak JK di mana saya melihat karena sudah banyak kontroversi yang beredar di masyarakat. Di situ di video saya mengatakan bahwa ini rawan sekali untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang mungkin mau melegitimasi kekerasan. Nah, kalau dia mengatakan bahwa rawan sekali untuk dipelintir sana-sini, justru Grace Natali dan Ade Armando yang mempertegas soal tuduhan-tuduhan penistaan agama begitu kan. Nah, kenapa dia tidak menceritakan secara utuh kepada Pak JK perdamaian di Poso ya dan di Ambon dan sebagainya begitu. Ini kan kekeliruan Anda sendiri begitu. Justru yang mempelintir itu Anda sendiri, kan itu logikanya. Masyarakat nggak ada yang kemudian baik non muslim, Islam dan non muslim begitu kan ya, yang kemudian ya terganggu dengan ucapan Pak JK, nggak ada. Cuma yang ada adalah kader dari PSI yang melaporkan kader PSI. Ini kan secara logika dia yang memainkan isu-isu hal seperti itu pada akhirnya. Orang kan menduga seperti itu.
Jadi saya kira ini mau beralibi apapun begitu, Grace Natali sudah tidak begitu dipercaya ya. Saya berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dengan terhormat dari warga ya jelata ini, kalau bisa Grace Natali dan Andari Armando ini pecat jadi komisaris. Selesai sudah. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Masa iya dengan membuat kegaduhan seperti ini akan bisa menciptakan dan mengganggu stabilitas ya Presiden Prabowo Subianto? Ini kan digaji oleh rakyat dong. Ya, benar nggak begitu? Jadi awalnya sih ya banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya, jangan sampai ini video-video itu hilang di telan bumi begitu. Ini video ini jangan sampai hilang ya, karena pasti akan diputar di pengadilan. Penyebutan nama Yusuf Kalla adalah bukti fitnah yang dilakukan secara terang-benderang. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya terjadi gitu kan ya, ini redam konflik kader PSI ya dengan JK Ahmad Ali pakai jalur HMI dan Dewan Masjid. Ya nggak bisa. Kalau mau minta maaf silahkan, nggak ada masalah begitu kan. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Ya mau lobby-lobby apapun di situ tidak bisa begitu kan. Ya dulu ya Presiden Prabowo dikatakan pembohong dulu itu. Dulu ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Mau apa sekarang ini partai PSI? Ya babak belur dong. Ini sudah babak belur. Komentar-komentar netizen banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan ya. Ini Anda harus mengomentari video yang utuh. Bukannya sudah diedit. Bila Anda mengomentari yang sudah diedit, maka maksud dari video sebenarnya dapat melenceng jauh. Ditambah lagi pulih dengan narasi-narasi dirinya begitu kan. Aduh, Grace. Gimana ini, Grace? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.